Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya bahwa hukum ya ijazah Jokowi hari ini lagi diperdebatkan terus ya, diperdebatkan. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Husainuddin ini, saya mengambil kesimpulan dan menganalisa apakah benar ya seorang Jokowi ya bisa mengatur hukum ya di kepolisian. Kan orang pasti bertanya seperti itu begitu kan ya. Apakah Jokowi ini takut ya ke pengadilan karena akan terbongkar masalah ijazah, dugaan ijazah palsunya atau bagaimana? Kan orang pasti banyak mempertanyakan itu. Setelah saya membaca ya diksi yang disampaikan oleh Husainuddin ini begitu kan ya. Kenapa Jokowi ini nampaknya begitu takut untuk datang ke pengadilan? Ada apa? Kan orang pasti bertanya-tanya di situ begitu ya. Makanya selama persidangan berlangsung ya, selama ini juga mungkin ya seorang Jokowi tidak pernah ya nongol ya, tidak pernah hadir walaupun banyak yang kemudian menggugat soal ijazah Jokowi. Narasi yang digembar-gemborkan selama ini oleh Termol begitu kan ya, kalau Jokowi ya kabarnya akan datang dalam persidangan adalah narasi-narasi yang kemudian tidak terbukti hari ini. Sudah mengatakan siap datang, siap datang. Nampaknya setelah mendengarkan dengan seksama begitu kan ya, dan bukti-bukti sekarang ini nampaknya belum saya kira belum Kenapa sampai hari ini? begitu kan, belum nongol sedikit pun begitu kan ya, belum nongol sedikit pun. Ada apa kan, orang pasti bertanya-tanya itu. Saya rasa dengan adanya seperti ini maka sosok seorang Jokowi ini sampai hari ini menjadi spekulasi besar begitu kan. Apakah benar seorang Jokowi ini akan datang atau bagaimana? Nah, salah satu yang kemudian apa yang diucapkan oleh Husainuddin ini nampaknya ada benarnya juga begitu kan. Coba kita tonton seperti ini. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Jaksa selaku Dominus Litis tidak berani memberikan informasi ini P21 juga sangat masuk akal. Kenapa Polda sampai harus berdoa? Sejak kapan Polda itu berubah menjadi tukang doa? Gih, Pak Ukrosino. Itu karena apa? Karena konsekuensi hukum ini yang tidak bisa dibantah. Sebab apa? Bukan karena ada petunjuk baru, tetapi kalau melawan akan apa? Akan dipersoalkan oleh seluruh ahli-ahli hukum. Anak fakultas hukum akan mikir, ini gimana sih? Masa peristiwanya udah dihentikan kemudian tetap dilanjutkan? Nah, kalau tetap dilanjutkan berarti lagi-lagi saya tegaskan, ini tidak ikut SOP atau ikut hukum acara pidana baik yang lama maupun yang baru. Tetapi apa? Ikut kehendak Joko Widodo. Enak sekali dia. Nah, itulah ya ucapan dari apa yang kemudian disampaikan oleh Husainuddin. Nah, ada benarnya juga begitu kan apa yang kemudian disampaikan oleh Husainuddin ini begitu. Nampaknya hukum ini sesuai dengan kehendak Jokowi begitu ya. Padahal berita acaranya ini sudah selesai, berita acaranya ini sudah dihentikan, tapi proses hukum secara personal itu dilanjutkan. Seperti Egy Sujana dapat restoratif justice ya. Ini kan satu kesatuan suratnya begitu kan. Tapi ya Roy Suryo justru kasus Roy Suryo dilanjutkan begitu. Ini ada apa? Nah, Husainuddin berpandangan bahwa kalau berita acaranya sudah dihentikan, seharusnya kan semua kasus itu dihentikan. Nah, secara tidak langsung Jokowi terjebak di situ. Apakah Jokowi ini malu untuk mencabut laporannya atau tidak? Maka kemudian ketika ya pihak penegakan hukum atau pihak kepolisian yang ingin melanjutkan berita acaranya kepada Roy Suryo tapi tidak kepada orang yang dapat restoratif justice ya seperti Egy Sujana, Rismon begitu kan ya, terus kemudian Damai Hari Lubis, nampaknya hukum ini seolah-olah ya yang ngatur itu adalah Jokowi, dan itu apa yang disampaikan oleh Husainuddin ini sontak begitu kan, mendapatkan tepuk tangan yang riuh. Nah, makanya dengan hukum ini kan benar-benar real begitu kan. Nah, asumsi-asumsi ini menjadi spekulasi begitu. Bayangkan begitu kan ya. Masa iya hukum kok diatur dari sama Jokowi? Kan itu pertanyaannya. Nah, makanya biar hal ini kita lihat bahwa gugur ya, Roy Suryo seharusnya kan tidak P21 begitu kan, kalau memang berita acaranya itu sudah dihentikan. Apa yang kemudian disampaikan oleh Husainuddin ini nampaknya sudah memberikan pencerahan pandangan hukum
Bahkan Husainuddin mengatakan, apa kata anak hukum kalau beritanya dihentikan, tapi kasusnya kepada perorangan, ya itu tetap dilanjutkan. Ini ada apa? Ngeri, Mas. Ini ngeri-ngeri sedap begitu kan. Tidak bisa emang dianggap orang-orang dianggap bodoh semua begitu kan. Coba kita dengarkan lagi. Ngeri pembicaraan Husainuddin ini. Yang ini lepasin, yang ini jangan, ancam dulu. Kalau restoratif justice baru saya selesaikan. Lah kok hukum kok asasnya pada Joko Widodo? Hukum kita itu asasnya norma, undang-undang, asas-asas hukum. Itu yang harus jadi acuan, bukan kehendak saudara Joko Widodo. Itu dari sisi aspek formil yang tidak memungkinkan kasus ini P21. Kenapa? Yang menghentikan itu saudara Joko Widodo sendiri. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Tetapi dia lempar tangan, sembunyi tangan, lempar batu, sembunyi tangan maksud saya. Kemudian membangun narasi ada orang besar, ada partai besar, gebrak meja. Padahal saya masuk ke yang kedua. Secara substansi memang saudara Joko Widodo ini yang khawatir kalau perkara ini masuk ke persidangan. Dan kami justru yang menunggu persidangan itu. Keren ini Husainuddin begitu kan ya. Justru kata Husainuddin itu menunggu begitu kan dari persidangan itu. Makanya hukum ini bukan soal siapa yang kemudian memegang otoritas kekuasaan, bisa ngatur-ngatur acak-acak sana sini begitu kan. Ya, nampaknya ini membuat tamparan keras begitu kan bagi dari Husainuddin ini begitu kan kepada seorang Jokowi begitu kan. Apakah Roy Suryo ini dipenjara atau bebas begitu? Kalau memang dipenjara, ya, apakah ada hukum yang kemudian bisa mengatur itu? Lalu kemudian kalau bebas, apakah sesuai dengan norma dan etika? Bagaimana soal hukum itu begitu kan? Nah, Husainuddin ini banyak panjang lebar yang kemudian memberikan statement-statement seperti itu begitu. Nah, ini pada akhirnya kalau di pengadilan ya terbongkar satu persatu begitu. Ya, jantung Jokowi ini bisa copot kalau kasus dugaan ijazah palsu ini disidangkan begitu kan. Bisa keteteran. Ya, ini sebagai kias aja begitu. Nah, salah satu yang kemudian sekarang ini Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka bahwa kasus ini akan dihentikan begitu kan. Banyak sudah mulai tanda-tandanya. Di antaranya seperti kasus restoratif justice yang ada. Seperti apa yang disampaikan oleh Firdaus Wiobo begitu. Dia paham bagaimana hukum yang ada. Dia mengatakan restoratif justice yang diberikan kepada Rismon dan Egy Sujana, wah ini Jokowi ini bisa batal begitu, bisa fatal begitu kan untuk memenjarakan Roy Suryo. Ya bisa, ya pada akhirnya kan satu persatu sudah mulai menunjukkan kebenaran yang ada begitu kan. Ya artinya apa? Artinya semuanya ini tidak bisa mengelak lagi begitu kan. Dari tim-tim Jokowi ya coba kita lihat saja begitu. Apakah bisa mampu bernarasi seperti apa yang disampaikan Roy Suryo walaupun Rismon sekarang hilang di telan bumi nggak tahu kemana begitu kan ya. Tapi kan seharusnya kan dukung Jokowi juga begitu kan. Coba kita dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh Husainuddin. Mungkin hari ini hanya saya yang masuk pada perkara ijazah palsu sampai ke persidangan sehingga saya hafal betul apa saja unsur-unsurnya, apa saja yang bisa dipersoalkan. Bahkan saat itu yang menarik, dan ini juga akan kami balik pada peristiwa kasus Jokowi. Ada kekeliruan tadi di pengantar kan, seolah-olah kan Mas Roy Suryo nanti nggak punya bukti untuk membuktikan, nanti kalah. Keliru. Kalau perkara ini naik ke persidangan, yang punya kewajiban membuktikan adalah jaksa, bukan tersangka atau terdakwa. Terdakwa hanya perlu hak ingkar, dan untuk menguatkan pengingkaran ada bukti, dokumen, dan juga penelitian. Selesai. Nah sekarang saya kembalikan, kalau dulu narasinya kan selalu menggunakan adegium, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, siapa yang mendakwa dia harus membuktikan. Dan saat di pengadilan Solo, saat Bambang tadi diadili, Gus Dur diadili, saya juga sudah sampaikan ahli agama yang dihadirkan jaksa. Saya balik pernyataan dia saat itu. Ahli agama ini mau membangun narasi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Jokowi itu benar, dengan argumentasi dalil syarak yang menyatakan al-bayyinatu ala mudai wal amnu wal yamnu ala man ankaro. Bukti itu menjadi beban bagi yang mendakwa dan sumpah bagi yang mengingkari. Saya tanya balik, dalam perkara Gus Nur dituduh mengedarkan kabar bohong soal ijazah palsu, siapa yang mendakwa? Jaksa. Siapa yang membuktikan? Ya jaksa, bukan Gus Nur.
Dan dalam perkara ini keliru nanti kalau yang harus membuktikan ijazah palsu itu Pak Roy. Justru dibalik, yang harus membuktikan ijazah itu asli Saudara Joko Widodo, walaupun tidak langsung melalui ijazah. Kenapa? Saudara Joko Widodo membuat laporan, dirinya merasa direndah-rendahkan, dihina-hinakan karena dianggap dia difitnah dan dicemarkan. Ijazahnya yang diteliti disimpulkan palsu, padahal ijazah itu asli. Maka jaksa harus membuktikan ijazah itu asli, baru ada fitnah. Kalau ijazah itu tidak dibuktikan asli, di mana fitnahnya? Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Hasanuddin. Nampaknya ini sudah benar begitu kan ya, mendalilkan ini kan buktikan dulu orang yang kemudian dianggap dan menuduh palsu begitu kan. Ini bukan soal itu begitu. Seharusnya Jokowi biar tidak belit-belit, tunjukkan ijazahnya selesai begitu. Karena apa? Karena menunjukkan ijazah ya seperti itu, ini akan menjadi media Jokowi itu sendiri untuk klarifikasi ke orang-orang. Tapi nampaknya Jokowi sampai hari ini masih belum masih belum bisa menunjukkan kepada publik atau kepada siapa begitu kan. Kan ini kan sangat-sangat disayangkan sekali begitu kalau toh pada hakikatnya seperti itu. Ini sangat-sangat disayangkan. Nah, dengan pandangan inilah yang kemudian banyak muncul narasi-narasi dan spekulasi begitu. Jokowi ini ya ada yang kemudian mengatakan bahwa apakah Jokowi ini bisa memberikan satu statement bahwa ijazahnya asli nanti di pengadilan begitu kan ya. Narasi yang digembar-gemborkan dari Termol ini apakah bisa begitu kan. Masih banyak narasi-narasi yang kemudian disampaikan oleh Hasanuddin begitu kan ya, bahwa ya siapa yang siapa yang menuduh, nah dan siapa yang kemudian dituduh begitu kan ya, harus sama-sama membuktikan bagaimana soal di pengadilan nanti begitu. Jokowi ya tunjukkan ijazahnya selesai begitu. Biar apa? Biar narasi-narasi bahwa hukum seolah-olah diatur oleh Jokowi biar terbantahkan. Kan itu logikanya. Tapi kan sekarang ini kan beda begitu. Nampaknya Jokowi sudah mulai kecewa ya. Nampaknya Jokowi sudah masuk dalam pusaran ini, terjebak dengan pola-polanya sendiri begitu, sehingga dia tidak bisa berkutik apa-apa. Ada salah satu komentar yang kemudian juga mengatakan begini, inilah sosok pengacara yang membanggakan dan mewakili seluruh Indonesia, berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran dari penjahat ya hukum yang lebih mementingkan perut dan buncitnya. Gus Nur, Bang Tri cuma selembar kertas fotokopi ijazah Jokowi bisa dipenjara karena Jokowi tidak mampu memakai fotokopi ijazah sama apa yang dilakukan sebelumnya. Nah, ini dari Tairan Ababil ya. Ada yang berkomentar seperti itu begitu kan ya. Ada juga yang berkomentar begini dari Tiko ya. Halo Pak Jokowi, lo banyak yang meragukan keaslian ijazah mantan wali kota itu, gubernur dan presiden. Mbok yo diperlihatkan aslinya daripada mesti sumpah pocong ya dan sebagainya. Ini kan salah satu yang kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Kenapa ijazah Jokowi hari ini sampai hari ini begitu kan masih banyak menjadi pertanyaan-pertanyaan, kemudian banyak saksi-saksi yang harus kita hadirkan begitu. Karena menurut saya pribadi tidak serumit itu begitu kan untuk menunjukkan ijazahnya selesai begitu. Kalau untuk ingin mentersangkakan Roy Suryo, ingin memenjarakan Roy Suryo kan ijazah aslinya sudah selesai. Kalau niatnya Jokowi seperti itu begitu kan. Karena ujung-ujungnya juga Roy Suryo di penjara misalnya ya. Misalnya kalau asli misalnya, ujung-ujungnya Roy Suryo kan di penjara. Nah, biar cepat Pak, ya tunjukkan aja ijazahnya. Kenapa berbelit-belit harus mengeluarkan uang begitu banyak? Itu kan, ya ini kan mengeluarkan uang banyak, sewa pengacara begitu kan? Ya, buang-buang waktu ya, tidak tenang pikirannya. Kan itu logikanya. Ini kan menandakan bahwa sampai hari ini begitu kan, ya sampai hari ini kekuatan Roy Suryo masih di atas angin. Pengacaranya pengacara handal, ya terus kemudian yang mendampingi Roy Suryo itu adalah mantan wakil Kapolda begitu, Kapolri begitu kan. Ini kan sangat bagus sekali begitu, tahu soal hukum itu. Kenapa sekarang ini berdalih bahwa ada partai besar, ya? Ada partai besar, ada orang-orang kuat begitu kan di balik Roy Suryo, di balik ijazah ini. Siapa mereka? Roy Suryo kan jelas di situ begitu tidak punya partai. Dia adalah mantan partai dari
mana apa namanya dari Demokrat begitu kan ya, ini hanya mantan di situ begitu kan, tidak ada yang lain begitu siapa mereka begitu. Makanya dengan adanya seperti ini orang-orang kan pasti banyak pertanyaan, muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Nah, kasus soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo begitu kan ya, yang kemudian dianggap yang melibatkan Roy Suryo sebagai tersangka ini sudah lebih dari 1 tahun begitu kan, belum naik ke pengadilan, masih berbelit-belit di situ begitu. Dan kita lihat saja Polda Metro Jaya belum mampu merampungkan berkas-berkas perkara secara lengkap P21 ya. Dan kemudian hal ini banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kepada publik. Salah satunya disuarakan oleh peneliti media politik begitu kan ya, Media dan Politik Buniyani melalui akun Facebooknya begitu yang dikutip. Buniyani menduga bahwa penyidik Polda Metro Jaya ya menggantung kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini demi kebaikan ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu. Apakah benar seperti itu? Ini kan banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu. Bahkan ya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto juga menjelaskan perkembangan berkas perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo begitu kan ya dan Dr. Tifa. Budi ini memastikan bahwa menyampaikan jika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap P21 ya tunjukkan kepada publik ya apa yang sebenarnya terjadi, kan orang pasti menanyakan seperti itu begitu. Ini kan artinya apa? Artinya bahwa ya masyarakat biar tidak simpang siur begitu kan ya. Ini kan apalagi soal bercanda ya, si Kombes Budi Hermanto ini kan sudah bercanda soal supres di situ begitu. Supres dalam bidang apa begitu kan? Kok hukum ini dijadikan candaan begitu. Ini kan 1 tahun bergulir kok tiba-tiba ada surprise gimana begitu kan? Ini kan pertanda ada sesuatu hal yang kemudian ya seharusnya kan disembunyikan begitu kan. Kalau masih belum P21 dan sebagainya begitu. Ini kan menandakan orang-orang akan pasti banyak pertanyaan-pertanyaan kenapa Polda Metro Jaya misalnya Kombes Polda Metro Jaya mengatakan seperti itu. Ada apa? Kan orang pasti menanyakan itu. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Gonjang-ganjing soal dugaan ijazah palsu ini tidak kunjung selesai sampai kapanpun. Ya, sudah banyak sebenarnya, banyak orang-orang yang sudah ahli forensik sudah ada, ahli telematika sudah ada. Masa harus bukti 1000 bukti begitu kan? Kalau semisal ini ada 1500 bukti ya, gak usah lah ya 1000 aja begitu kan. 1000 bukti yang ada, berapa persidangan yang harus kita buktikan di pengadilan? Berapa hari yang harus kita buktikan di pengadilan? Berhari-hari begitu kan. Sehingga apa yang terjadi begitu kan? Ya, para penegakan hukum capek. Jokowi tidak kunjung menjelaskan keaslian ijazahnya kepada publik. Ya, apalagi di pengadilan begitu kan. Ini kan orang-orang pasti mempertanyakan itu begitu. Ada apa? Wah, ngeri sedap, Bos. Ngeri sedap. Karena apa? Karena sekarang ini ya meskipun Roy Suryo tidak ditahan ya, Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu kan tidak ditahan, bukan berarti mereka begitu kan ya dianggap punya kekuatan atau kambing hitam atau orang-orang kuat di belakangnya. Tidak ada di situ begitu. Karena memang hukumnya murni begitu kan ya. Bagaimana soal kasus yang kemudian berita acaranya ya, berita acaranya ini kan sudah selesai, tidak dilanjutkan. Kenapa kasusnya kok dilanjutkan? Nah, makanya berpandangan Ahmad Husnuddin itu berpandangan kenapa seolah-olah bahwa hukum ini dipermainkan oleh seorang Jokowi, kan itu logikanya. Jadi kan ini tidak, saya kira belum bisa dibantah oleh siapapun gitu. Ya, belum bisa dibantah oleh siapapun, Bos. Ya. Ini nampaknya Husnuddin ini sudah punya data-data yang kuat begitu kan ya. Husnuddin itu bukan pengacara kaleng-kaleng begitu. Coba kita dengarkan lagi. Jokowi ya lupa ya, ini salah satu komentar dari netizen ya, Mus Tanjung. Jokowi itu lupa kalau dia itu sudah ya tidak lagi presiden ya. Kalau dulu Gus Nuril dan Bambang Tri bisa dipenjara tanpa memperlihatkan ijazah aslinya karena beliau waktu itu masih presiden. Nah, ketika kasus ini naik begitu ke pengadilan, yang diambil di situ siapa yang menuduh dan itulah yang harus membuktikan dulu begitu kan. Pak Bambang Tri seperti itu begitu kan.
Tapi kan sekarang ya faktanya begitu. Ya harus Jokowi yang menunjukkan itu dia di pengadilan begitu kan. Jadi ini masih menjadi spekulasi-spekulasi besar ya, spekulasi-spekulasi besar. Coba kita baca ini komentar dari netizen. Apa ini begitu kan ya? Sampai apa ini? Sampai Ifrit begitu kan ya, hamil nggak bakalan datang. Ini salah satu komentar begitu kan. Ini kan merupakan komentar-komentar yang netizen begitu banyak yang kemudian mengatakan begitu kan, wah ada drama-drama apa lagi begitu. Aduh. Bagaimana kalau sumpah pocong? Wih, ngeri bos kalau sumpah pocong begitu kan ya. Coba kita baca ini. Masih mau bikin drama apa lagi kau? Ya, belum puas juga bikin gaduh selama ini. Ini Arjaya begitu kan ya. Tidak tahan fitnah ijazah palsu, Jokowi berencana akan melakukan sumpah pocong ya demi harkat dan martabat keluarganya. Saya pribadi begitu belum nemu dengan kata-kata seperti ini begitu. Nggak tahu apakah ini hoax atau tidak begitu kan. Ya, apakah ini hanya sebuah statement aja begitu. Nah, pertanyaan sekarang, apakah bisa untuk disumpah pocong? Woi, sekarang ini kan di era modern begitu kan ya. Di era modern itu bukan lagi kemudian sampai ke sumpah pocong atau sumpah Al-Qur'an begitu kan. Tapi kan bagaimana integritas kejujuran begitu. Artinya apa? Artinya kan di Indonesia ini kan krisis kejujuran ya. Banyak orang-orang yang koruptor, orang-orang banyak sekali di situ begitu kan ya, yang kemudian korupsi begitu. Itu kan akibat tidak jujur. Nah, meskipun sumpah pocong, sumpah apapun, tapi kalau penegakan hukum ya tidak adil, ya buat apa begitu kan ya? Ya memang dampaknya kepada dirinya sendiri begitu. Tapi kan tidak penting. Ini kan berlaku pada hanya sosial begitu kan. Artinya hukum sosial ini kan harus disamakan dengan tatanan hukum yang ada begitu. Ya, seperti hukum yang ada dilanjutkan sesuai dengan undang-undang yang ada. Seperti apa yang disampaikan oleh Husnudi tadi begitu. Harus prosedur ya hukum yang ada begitu. Nah, saya kira sampai sekarang begitu orang banyak masih mengatakan bahwa tidak ada satupun mantan presiden kecuali Jokowi ya begitu kan ya, yang punya pendukung-pendukung ya atau organisasi relawan ya. Ada yang kemudian mengatakan Termol, PSI begitu kan ya. Terus kemudian sebagai pendukung Jokowi begitu kan ya. Tapi kan itu kan satu kesatuan, ruang lingkupnya seperti itu aja begitu. Ruang lingkupnya seperti itu aja, tidak menunjukkan kepada yang lain begitu. Artinya apa? Artinya orang-orang itu kan harus punya pengikut baru ya untuk trust kepada orang begitu kan. Nah, saya kira ya hal-hal yang kemudian diungkapkan oleh netizen tadi begitu kan ya, bahwa P21 itu tidak lagi kemudian menjerat kepada Roy Suryo kalau memang kasus ini dihentikan begitu ya. Kalau berita acaranya dihentikan, maka saya kira Roy Suryo bisa saja ini bebas atau dipenjara begitu. Itu aja pilihannya begitu kan. Tapi kan untuk memenjarakan Roy Suryo, apakah harus bukti sampai ratusan bukti? Apakah harus serumit ini? Nah, kan orang pasti bertanya itu. Kalau memang dia berbelit-belit, justru itulah yang dipertanyakan oleh penyidik. Ya, dari Polda begitu kan. Kenapa Jokowi berbelit-belit? Tunjukkan dulu begitu kan. Ya, di pengadilan kan selesai sudah. Katanya disita oleh pengadilan, ya. Nggak tahu lagi ini disita atau tidak begitu kan. Itu kan urusan dari penyidik dan sebagainya. Nah, coba kita baca komentar-komentar dari netizen begitu kan ya, yang kemudian mengatakan bahwa Jokowi bisa saja ini jantungan katanya begitu kan, untuk melihat bagaimana apa yang kemudian terjadi nantinya begitu kan ya. Bentar. Jadi saya pribadi begitu kan, apa yang kita lihat hari ini dan seksama begitu kan, melihat dan menganalisa mengatakan begini. Nih, Polda Metro Jaya belum juga mampu ya merampung ya berkas perkara secara lengkap P21. Nah, sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menjelaskan ya P21 itu hampir rampung dan sebagainya. Nah,
Kemudian ya Kombes Budi Hermanto ini bercanda soal kasus ijazah ini begitu kan ya, sehingga ini menjadi spekulasi-spekulasi dari dari masyarakat begitu, sehingga banyak mempertanyakan apa yang disampaikan oleh Budi ini begitu. Nah, Diksi Supres Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat ditanya update kasus ijazah Joko Widodo alias Jokowi, dipertanyakan kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hosenuddin. Diksi itu kan tidak menggambarkan begitu kan ya kepada penegakan hukum yang murni, yang jujur begitu kan. Seharusnya kan dia menyampaikan kepada publik begitu, tunggu saja, bukan lalu kemudian mengatakan, oh ini supres, ya ini supres, ya supres dari mana begitu kan. Kalau mengatakan supres kan pada akhirnya kan ada hal yang kemudian dilakukan seolah-olah berpihak kepada siapa begitu. Ini Diksi Supres menurut Ahmad Hosenuddin ini begitu kan ya, itu hanya dikenal dalam istilah acara ulang tahun dan acara informasi lain, informal lain. Artinya apa? Artinya dia mengatakan bahwa Supres itu kan hal-hal yang berkaitan dengan kebahagiaan begitu kan. Nah, kebahagiaan inilah apakah Roy Suryo bisa dipenjara atau Roy Suryo tidak begitu kan. Nah, ini kan diksi-diksi yang kemudian dipakai oleh orang mereka. Supres, itu kan ada sebuah kebahagiaan begitu kan. Tapi kalau memenjarakan Roy Suryo bisa masuk penjara, itu bukan surprise. Bukan surprise begitu kan. Ya justru kan pendukung-pendukung Jokowi kan pasti marah soal itu begitu ya. Nih salah satunya kita baca. Nih, kebetulan Jokowi memang ya ini SBY pernah kena ya. Apa ini maksudnya? Ini pokoknya ada ya, kalau P21 juga maka bukan mustahil Jokowi akan membuka siapa orang itu. Entahlah ya, selalu begitu cara mainnya. SBY pernah kena, Megawati pernah kena, Puan Maharani juga pernah kena, AHY pun ya pernah kena. Bahkan ya Pak JK yang sudah jelas-jelas melaporkan balik, tak jelas juga nasib laporan itu saat itu. Bahkan ya Jenderal Berinisial SS orang dekat Presiden Prabowo juga pernah kena, tapi tak satu pun yang terbukti. Kebetulan Jokowi memang lahir pada bulan Juni, tepatnya pada 21 Juni. Apakah ada kaitannya dengan surprise ulang tahun ya Jokowi di bulan Juni itu? Di mana Roy Suryo berangkat ke pengadilan yang sebelumnya sudah P21 ya kan terlebih dahulu. Entah ya, orang jadinya menebak-nebak saja. Nah, orang kan pasti mengatakan itu begitu kan. Sejak awal kalau didengarkan kubu Jokowi begitu kan ya, ijazah Jokowi sudah pasti asli. Tapi kalau didengarkan kubunya Roy Suryo, bahkan Profesor Jimli Asidiki pun terpengaruh bahwa ijazah Jokowi memang palsu. Ini kan pada diksinya pada akhirnya kan harus dibawa ke pengadilan begitu, siapa yang bersalah dan siapa yang tidak begitu, siapa yang asli dan siapa yang tidak dan sebagainya. Ini yang kemudian berbelit-belit sana sini begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.